Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa dan para pendengar Roja TV dan Radio Roja, kaum muslimin dan juga muslimat yang dimuliakan Allah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan siang yang berbahagia ini kita dapat bertemu kembali. Dan Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat kehidupan. Dan Allah Subhanahu wa taala masih menjaga kita di atas Islam dan iman. Dan pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan dan waktu untuk bisa melaksanakan amal-amal kebaikan. Dan sebelumnya tidak lupa salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan siapa saja yang mengikuti sunnah beliau sampai hari kemudian. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari buku Talbis Iblis, tulisan Ibnul Jauzi. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan salah satu di antara motivasi dan tujuan dari Ibnul Jauzi menulis kitab ini adalah seperti yang beliau katakan, fara'aitu an uhadzira min makayidihi wa adulla ala masayidihi. Maka kata beliau, aku memandang perlu untuk memperingatkan manusia dari tipu daya iblis dan menunjukkan kepada mereka jerat-jerat perangkapnya. Fa inna fi ta'rifi syarri tahdhiran anil wuqu'i fihi. Karena mengetahui keburukan, mengetahui hal-hal yang buruk merupakan salah satu cara agar terhindar dari keburukan itu. Ya, kita bisa terhindar dari keburukan karena kita mengetahui keburukan. Bukan untuk melaksanakan keburukan itu. Seperti yang disebutkan di dalam kitab Sahihain dari hadis Hudzaifah ibnul Yaman yang mengatakan, kanan nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair wa kuntu as'aluhu anis syarri makhafata ayyudrikani. Hudzaifah berkata, orang-orang biasa bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan-kebaikan. Sementara aku bertanya kepada beliau tentang keburukan-keburukan. Itu karena aku khawatir keburukan tersebut akan menimpa diriku. Jadi kita perlu juga mengetahui apa-apa yang mendatangkan mudarat, sehingga kita bisa menghindari mudarat itu. Salah satu hukuman yang Allah berikan kepada seorang hamba adalah Allah membuat dia lupa kepada perkara-perkara yang membawa maslahat dan menyebabkan dia jatuh dalam mudarat. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, falamma nasullah fa'ansahum anfusahum. Dan ketika manusia itu ya melupakan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah membuat mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Ibnul Qayyim di dalam bukunya mengatakan bahwa salah satu bentuk Allah membuat lupa ya manusia itu kepada diri mereka adalah Allah buat lupa mereka terhadap perkara yang membawa maslahat dan menghindarkan mereka dari mudarat.
sehingga tidak bisa mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Maka di sini Hudzaifah ibnul Yaman bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang perkara-perkara buruk, bukan untuk melakukannya, tapi untuk menghindarinya. Nah, demikian pula kita perlu mengetahui khutuwati syaitan, maqayidi syaitan, dan masayiduhu adalah untuk agar kita tidak jatuh dalam perangkapnya. Para jemaah dan kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Ya. Kemudian di sini Ibnul Jauzi menyantumkan sebuah riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ya, dengan sanadnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, "Wallahi ma adunnu ala dhahril ardi al-yaum ahadan ahabbu ila syaitani halakan minni." Demi Allah, menurutku di atas muka bumi hari ini tidak ada yang lebih disukai oleh syaitan kebinasaannya, kematiannya selain daripada diriku, kata beliau. Ya, tidak ada yang lebih diharapkan syaitan kematiannya daripada diriku. Faqila, lalu ada yang bertanya, wa kaifa, bagaimana itu bisa terjadi? Kenapa bisa begitu? Faqal, maka beliau menjawab, wallahi innahu la yahdusul bid'ah la yahdusul bid'ah fil masyriqi aw maghrib fayahmiluha ar-rajulu ilayya. Demi Allah, sungguh telah terjadi bid'ah. Innahu la tahdusul bid'ah, telah terjadi bid'ah fi masyriq aw maghrib, di timur ataupun di barat. Fayahmiluha ar-rajulu ilayya, kemudian seseorang membawa bid'ah itu kepadaku. Fa idza intahat ilayya qama'tuha bis sunnah, ketika bid'ah itu sampai kepadaku, aku tumpas, aku padamkan bid'ah itu dengan sunnah. Faturaddu alaihi kama akhrajaha, maka bid'ah itu pun tertolak, ya, sebagaimana ia dibawa kepadaku, sebagaimana dia keluar, sebagaimana bid'ah itu dilakukan. Nah, demikian, ya, bahwa mengetahui sunnah, ya, itu tidak akan sempurna tanpa mengetahui bid'ah, dan tidak mungkin kita memegang sunnah apabila kita tidak mengetahui lawannya, yaitu bid'ah. Demikian pula tauhid, kita tidak akan tahu hakikat tauhid hingga kita mengetahui lawannya, yaitu syirik. Ya, apabila kita tidak tahu syirik, maka hakikatnya kita belum mengenal tauhid. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Ya, seperti yang disebutkan di sini dari Ibnu Abbas, bahwa beliau mengetahui bid'ah itu dan dapat memadamkan bid'ah itu dengan sunnah. Karena beliau bisa membedakan mana yang sunnah dan mana yang bid'ah. Dan beliau tahu apa itu bid'ah dan apa itu sunnah. Maka dalam banyak hadis, Nabi SAW selalu menggabungkan itu di dalam satu, kita katakan, redaksi kalimat. Ya, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin wa iyyakum muhdatsatil umur. Ya, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Itu selalu disandingkan antara dua hal ini. Perintah untuk berpegang teguh kepada sunnah dan berhati-hati terhadap bid'ah. Karena tidak mungkin kita berpegang teguh dengan sunnah tapi kita tidak waspada terhadap bid'ah. Dan salah satu maqayidis syaitan adalah menyeret manusia kepada bid'ah. Seperti juga perkataan para sahabat yang mulia, ya, seperti Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ya, ikuti sunnah dan jangan melakukan bid'ah, sungguh telah dicukupkan sunnah itu untuk kamu.
Jadi mereka menyebutkan dua hal yang berlawanan ini, dua hal yang bertentangan ini. Karena tidak akan tegak sunnah kita jika kita tidak waspada terhadap lawannya. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Jadi kalau ditanya apakah mungkin seorang itu memegang teguh sunnah tanpa mengetahui bid'ah, maka jawabannya adalah mustahil. Maka dari itu Nabi menyebutkan dua hal itu ya di dalam satu konteks kalimat. Berpegang teguh kepada sunnah dan menjauhi perkara-perkara bid'ah, yaitu lawan dari sunnah tersebut. Ya, sebagaimana Nabi SAW mengingatkan manusia ya dari bahaya syirik. Karena perintah untuk bertauhid, ya kita menegakkan tauhid ya tidak akan didapat kita lakukan dengan baik jika kita tidak menjauhkan diri dari segala macam bentuk-bentuk kemusyrikan. Bab yang pertama di dalam buku ini ya sebagaimana disebutkan bahwa buku ini dibagi oleh Ibnul Jauzi menjadi 13 bab ya. Ada 13 bab di dalam buku ini ya, kita akan kupas satu persatu bab-bab yang ada di dalam buku Talbis Iblis ini. Bab yang pertama dari 13 bab yang dibuat ataupun dicantumkan di sini oleh Ibnul Jauzi. Bab yang pertama adalah bab al-amru biluzumil jamaah sunnati wal jamaah. Al-amru biluzumi sunnati wal jamaah. Perintah untuk berpegang teguh kepada sunnah dan tetap berada bersama jamaah. Tetap berada di atas al-jamaah. Ini adalah bab pertama di dalam buku Talbis Iblis. Ya, bahwa jalan selamat ya sampai kepada surga Allah Subhanahu wa taala adalah menetapi as-sunnah dan al-jamaah. Tidak keluar dari as-sunnah dan tidak memisahkan diri dari al-jamaah. Nanti akan kita jelaskan apa itu sunnah dan al-jamaah yang dimaksud di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, di sini beliau menyantumkan beberapa riwayat yang mungkin sebahagiannya adalah riwayat yang sudah sering kita dengar ya. Yang pertama adalah dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Umar bin Al-Khattab pernah berkhutbah ya di Al-Jabiyah. Ia berkata, suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di hadapan kami. Kemudian beliau bersabda, "Man arada minkum buhbuhatal jannah falyalzamil jamaah fa inna syaitana ma'al wahid wa huwa minal itsnaini ab'ad." Ya, Umar menyampaikan sabda Nabi ini di atas mimbar, yaitu di hadapan kaum muslimin. Beliau menyampaikan hadis Nabi SAW bahwa Nabi bersabda, barang siapa yang ingin mendapatkan tempat spesial di dalam surga, buhbuhatal jannah. Buhbuha adalah suatu tempat istimewa biasanya dimiliki oleh para raja. Ada tempat khusus bagi raja tersebut ya, atau bagi sultan tersebut. Tempat spesial itu disebut buhbuha. Nah, ada tempat spesial terbaik di dalam surga. Barang siapa yang ingin mendapatkan tempat tersebut, falyalzamil jamaah. Hendaklah dia tetap bersama jamaah. Karena syaitan bersama satu orang dan ia lebih jauh dari dua orang. Wa minal isnaini ab'ad. Di sini ada beberapa makna yang bisa kita petik dari hadis ini, yaitu hendaknya seorang muslim tidak memisahkan diri dari saudara-saudaranya. Ya, terutama saudara-saudaranya yang berada di atas sunnah wal jamaah. Karena kita akan lemah ketika kita sendiri. Kita perlu orang lain untuk mendapatkan nasihat mereka,
untuk mendapatkan peringatan mereka, teguran mereka. Karena kadang-kadang kita suka lupa dan tidak tahu terhadap kesalahan kita sendiri. Sebagaimana dikatakan bahwa seseorang mungkin tidak bisa mencium aromanya sendiri, baunya sendiri. Tapi orang lain dapat menciumnya dengan jelas. Demikian kita di dalam kehidupan, kadang-kadang kita tidak tahu kita sudah melenceng, kita sudah menyimpang, kita jatuh dalam kesalahan. Kita tidak akan menyadari itu. Hingga orang lain mungkin yang paling kita harapkan adalah saudara kita, sahabat kita, teman kita, memperingatkan kita bahwa kita sudah melenceng dan menyimpang. Ketika kita sendiri, kita tidak mendapatkan orang lain yang bisa berbagi nasihat, ya, berbagi ilmu kepada kita. Ilmu itu, nasihat itu akhirnya adalah ilmu yang disampaikan kepada kita. Ya. Nah, ketika kita sendiri, kita tidak mendapatkan orang lain yang mengingatkan kita, memberikan ilmu dan nasihat kepada kita. Dan ketika kita bersama orang lain atau bersama sahabat kita, ada orang lain yang memberikan nasihat kepada kita. Ketika kita mungkin salah, menyimpang, maka sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita akan mengingatkan kita. Ya, meluruskan kembali perjalanan kita. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Maka ya Nabi SAW menganjurkan kita apabila di dalam perjalanan juga agar tidak sendiri, ya, dan kalau bisa kita mengajak orang lain di dalam perjalanan kita pun safar kita. Karena kondisi sendiri itu adalah kondisi di mana manusia mungkin lupa, lemah, lalai, lengah, yang mudah untuk dipengaruhi dan dibisikkan was-was oleh syaitan ke telinganya. Itu yang dapat kita petik, salah satu faedah ya yang dapat kita petik dari riwayat tersebut. Nah, kemudian di sini ada perintah untuk ilzam al-jamaah, yaitu tetap bersama jamaah. Istilah jamaah ini banyak disebutkan di dalam hadis. Ya. Disebutkan bahwa al-jamaah itu adalah al-haq, ya. Al-jamaah itu ya adalah sesuatu yang kita berada di atas kebenaran, ya, diungkapkan juga dengan dalam hadis iftiraqul ummah, yaitu pedoman yang dijalani oleh para nabi dan para sahabat beliau, ya. Seperti perkataan juga dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ya, al-jamaah ya adalah sesuatu yang kamu berada di atas kebenaran wa in kunta wahdak, walaupun kamu seorang diri. Ya, walaupun kamu seorang diri. Ya, ketika seorang berada di atas al-haq, maka dia disebut al-jamaah walaupun dia seorang diri. Nah, ada juga makna lain dari sebutan al-jamaah, yaitu as-sawadul a'zam, ya, mayoritas kaum muslimin. Kalau kita bicara mayoritas kaum muslimin, ya, maka maksudnya adalah orang-orang yang mengikuti generasi-generasi sebelum mereka, ya, para salafus saleh, sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ini adalah sawad al-a'zam, yaitu mayoritas, ya, dari kaum muslimin dari awal munculnya Islam sampai hari ini. Itu merupakan kita katakan al-jamaah. Nah, di sini Nabi SAW menjelaskan kepada kita bahwa salah satu ya yang menjadi jaminan garansi surga bagi seseorang adalah dia tetap berada di atas al-jamaah, dia tetap bersama al-jamaah. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ini adalah riwayat yang kedua yang dicantumkan oleh beliau di sini. Ia berkata, "Khatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan biyadihi." Satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam menarik garis lurus, ya, dengan tangan beliau. Summa qala, kemudian Nabi berkata, "Hadza sabilullah mustaqima." Ini adalah jalan Allah yang lurus.
Ini adalah ilustrasi, ya. Beliau menarik sebuah garis lurus, ya, di atas tanah, ya. Kemudian berkata, ini adalah sabilullah mustaqiman. Ini adalah jalan Allah yang lurus. Qal thumma khatta an yaminihi wa shimalihi. Kemudian beliau menarik garis ke kanan dan ke kiri. Ke kanan dan ke kiri dari garis lurus tadi. Thumma qal, kemudian beliau berkata, hadhihi as-subul. Ini adalah jalan-jalan kecil, jalan-jalan yang lain. Laisa minha sabilun illa alaihi syaitanun yad'u ilaihi. Ya, setiap jalan-jalan yang ke kanan dan ke kiri ini terdapat syaitan, ya, di situ yang mengajak, ya, manusia untuk mengikuti jalan tersebut, yaitu berbelok ke kanan ataupun ke kiri, menyimpang dari jalan yang lurus tadi. Thumma qara'a, kemudian beliau membaca ayat wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subul. Ini adalah jalan, ini sesungguhnya inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah itu dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain itu. Jalan yang lurus itu adalah jalan as-sunnah. Ya, yaitu pedoman yang telah dijalani oleh oleh Nabi dan para sahabat beliau. Itulah jalan sunnah. Ya, itulah dia manhaj as-sahabah. Ya, sikap beragama, cara beragama yang telah dipilih oleh sahabat-sahabat Nabi yang mulia. Ya. Cara beragama Abu Bakar As-Siddiq, cara beragama Umar ibn al-Khattab, Utsman ibn Affan, Ali bin Abi Thalib, dan para sahabat yang mulia. Itu jalan mereka. Itulah jalan orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala beri nikmat kepada mereka. Ya. Itulah jalanku yang lurus, ikutilah jalan itu dan jangan kamu mengikuti jalan-jalan yang kecil itu, jalan ke kanan dan ke kiri itu. Ya, fatafarraqu bikum an sabilih, yang membuat kamu tercerai-berai, ya, tersesat dari jalan yang lurus tadi. Ya, as-siratul mustaqim, ya, ini adalah perkara yang kita minta di dalam surat Al-Fatihah. Ketika kita berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Berilah aku petunjuk kepada as-siratal mustaqim. Setelah kita berikrar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami beribadah dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Setelah itu, setelah ikrar itu, kita memohon satu permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu minta kepada Allah hidayah, petunjuk kepada as-siratul mustaqim. Ya, banyak tafsiran tentang as-siratul mustaqim di situ. Ada yang menyebut siratul mustaqim itu adalah Islam. Ada yang menyebut itu adalah jalan sunnah, jalan sahabat. Ya, sebahagian tabi'in menafsirkan itu adalah sahabat-sahabat yang mulia. Mereka mengatakan as-siratul mustaqim adalah Abu Bakar dan Umar. Ada yang mengatakan itu adalah manhaj as-sahabah radhiyallahu anhum jami'an. Tidak ada pertentangan di antara tafsir-tafsir itu. Semua mengarah kepada satu poin, yaitu hidayah sunnah yang perlu kita minta setelah kita mendapatkan hidayah Islam. Ya, karena ini adalah dua perkara yang tidak akan bisa dipisahkan. Seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Barbahari, i'lam rahimakallah annal islama huwa sunnah wa sunnata hiyal islam wa la yakumu ahaduhuma illa bil akhar. Ketahuilah, semoga Allah merahmati kamu, sesungguhnya Islam itu adalah sunnah dan sunnah itu adalah Islam. Tidak akan tegak salah satunya kecuali dengan yang lain. Islam tidak akan tegak tanpa sunnah dan sunnah juga tidak akan ada maknanya tanpa Islam. Ya, kalaulah ada seseorang mengamalkan sunnah-sunnah Nabi tapi tidak mengucapkan dua kalimat syahadat, ya percuma juga. Ada orang mungkin yang percaya dan yakin
bahwa sunnah-sunnah Nabi itu membawa manusia kepada suatu maslahat dalam kehidupannya, ya, dan menghindarkannya, menjauhkannya dari mudarat, ya. Tapi dia tidak bersyahadat, ya ini percuma juga, tidak ada maknanya. Demikian juga kita berislam tapi tidak mengikuti sunnah Nabi SAW, ini juga tidak ada maknanya, percuma kita, ya, mengamalkan suatu amalan yang tidak ada petunjuknya dari Nabi, karena itu akan tertolak. Nabi mengatakan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Jadi dua perkara ini tidak akan bisa dipisahkan, ya. Dia harus selalu bersandingan, ya. Dia harus selalu ada. Maka setelah ikrar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, perkara yang paling penting untuk kita minta setelah itu adalah ihdinas siratal mustaqim. Ya, tunjukilah aku kepada jalan yang lurus, yaitu jalan sunnah. Nah, begitu pentingnya sunnah di dalam Islam. Karena dia merupakan petunjuk petunjuk, ya, pelaksanaan Islam itu sendiri, ya. Nah, demikian. Bagaimana kita menjalankan Islam itu? Itulah petunjuk pelaksanaannya. Itulah pedomannya. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah, ya. Nah, demikian. Dan diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata bahwa Nabi SAW bersabda, hadis ini adalah hadis disebut juga hadis iftirakul ummah, hadisnya sahih. Bahkan Al-Imam Suyuti menghukumi hadis ini sebagai hadis mutawatir, ya, bisa dikatakan ini mutawatir maknawi, ya, diriwayatkan dari puluhan sahabat, mungkin lebih dari 30 sahabat yang meriwayatkan hadis iftirakul ummah dengan lafal yang hampir sama, dan riwayat-riwayat itu adalah riwayat-riwayat yang sahih, ya, tidak ada keraguan atas kesahihannya, ya, dengan berbagai macam redaksi dari Nabi SAW. Nah, di sini penulis yaitu Ibnul Jauzi menyebutkan beberapa versi riwayat, ya, dan redaksi dari hadis tersebut. Yang pertama dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi SAW bersabda, la ya'tiyanna ala ummati ma ata ala bani Israel hadwan na'li bin na'li. Umatku akan mengalami apa yang dialami oleh kaum Bani Israel. Hadwan na'li bin na'li, seperti sejajarnya sandal dengan pasangannya. Samanya, ya, itu mirip. Kalau sandal kanan kiri itu kan ya nggak mungkin belang, ya. Mirip kanan kiri, begitulah kira-kira. Ya, artinya akan persis menimpa umat ini seperti yang telah menimpa umat sebelumnya, ya, yaitu Bani Israel. Hatta in kana minhum man ata ummahu alaniyatan, hingga jika ada di antara mereka itu yang menyetubuhi ibunya secara terang-terangan. Lakana fi ummati may yasna'u dzalika, niscaya di antara umatku akan ada yang berbuat seperti itu juga. Ya, demikian umat ini akan mengikuti, ya, umat-umat terdahulu, ya. Kita katakan sehasta demi sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, hingga kalaulah, ya, dalam riwayat lain, ya, mereka masuk ke dalam lubang biawak, kamu juga akan mengikutinya. Begitulah kita katakan tabiat manusia yang suka latah. Ya, taklid itu adalah penyakit yang muncul akibat kejahilan. Ya, dan taklid itu adalah kejahilan. Dan umat ini akan meniru dan melatahi apa-apa yang dilakukan oleh umat-umat terdahulu. Ya, nah, termasuk di dalam hal perpecahan, terpecah belahnya mereka. Ini juga akan terjadi di tengah-tengah umat ini. Ya, wa inna bani Israel tafarraqat ala thintaini wa sab'ina millah. Sesungguhnya Bani Israel terpecah belah menjadi 72 golongan. Ya, ala sintaini wa sab'ina millah. Ya, yang dimaksud di sini adalah kaum Nasrani, ya. Ya, orang-orang Yahudi terpecah belah menjadi 71 golongan. Kaum Nasrani terpecah belah menjadi 72 golongan.
Dan umatku ya juga akan terpecah belah sebagaimana umat-umat sebelumnya. Itu akan terjadi. Dan itu yang kita saksikan. Dan Nabi juga mengatakan, fa innahu may ya'is minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Barang siapa yang hidup nanti sepeninggalku, maka dia akan melihat ya perselisihan yang sangat banyak. Manusia berselisih bukan hanya dalam hal-hal fikih, ya, hal-hal yang berkaitan dengan amal-amal jawarih, tidak. Bahkan dalam hal keyakinan manusia berselisih. Ya, mungkin awal mereka berselisih dalam hal-hal yang biasa berselisih. Ya, dalam hal-hal ataupun perkara-perkara ijtihadiyah. Namun akhirnya manusia juga akhirnya berselisih di dalam hal-hal yang fundamental, yaitu akidah, keyakinan, keimanan, ya. Sampai mereka berselisih tentang Ar-Rabb, tentang Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Ya, dan umatnya akan terpecah belah menjadi 73 golongan. 73 golongan. Kulluhum finnar illa millatan wahidah. Mereka semua di dalam neraka kecuali satu golongan. Ya, kecuali satu golongan. Ini tentunya sabda Nabi ya, tidak perlu kita sanggah dengan logika kita. Ya, sebagian orang menolak hadis ini karena akan menjurus kepada klaim bahwa dialah yang paling benar dan paling berhak masuk surga. Ya, oleh sebagian zanadiqah hadis ini dibalik ya. Mereka mengatakan kullu hafil jannah illa wahidah. Semuanya dalam surga kecuali satu, yaitu dibalik hadis ini. Sebagian pemalsu hadis membalikkan hadis ini seperti itu ya. Tentunya ini hadis yang mungkar ya, karena bertentangan dengan hadis-hadis yang siqa, yang sahih ya, dari perawi-perawi yang siqat. Nah demikian. Yang benar adalah Nabi mengatakan kulluhum finnar. Ya, bukan riwayat yang mungkar tadi yang mengatakan kulluhum fil jannah. Semuanya di dalam surga kecuali satu katanya. Ya, nah hadis yang benar adalah kulluhum finnar illa millatan wahidah. Semuanya di dalam neraka kecuali satu golongan. Ya, sekali lagi ini berita dari Nabi ya, tidak perlu kita benturkan dengan logika kita dan juga jangan bermain perasaan di sini. Wah, rasanya ini hadis ini kejam kan begitu ya. Jauh dari karakter Nabi yang rahmah kan begitu ya. Enggak. Ini adalah peringatan bagi kita umat beliau bahwa ini akan terjadi. Ya, ini adalah salah satu masa yidus syaitan, maka yidus syaitan yaitu memecah belah ya manusia menjadi bergolong-golongan ya hingga mereka tersesat dari kebenaran, dari jalan yang benar, dari as-siratal mustaqim. Ya, nah demikian. Taib. Illa millatan wahidah, kecuali satu golongan. Qalu, para sahabat bertanya ya kepada Nabi ya. Dan ini menunjukkan kita katakan beningnya hati mereka, jernihnya pikiran mereka, dan bahwa yang mereka inginkan itu adalah kebenaran. Mereka jauh dari sifat nyinyir ya dan keras kepala ya, suka membantah, suka mendebat. Ini adalah sifat-sifat yang jauh ya dari sahabat. Ini bukan sifat sahabat-sahabat Nabi yang mulia. Ya, mereka ingin mendapatkan faedah dari Nabi, ya. Dan mereka bukanlah orang-orang yang nyinyir seperti orang-orang Yahudi, ya, yang menanyakan hal-hal yang tidak penting dan perlu. Karena termasuk fikih seseorang adalah dia ya tidak bertanya kepada ya tentang sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Ya, nah di sini coba lihat. Ya, ketika Nabi menyampaikan hal itu, para sahabat tidak menyanggahnya. Ya, tentunya mereka adalah orang-orang yang tunduk dan patuh kepada Nabi yang berkata sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taati. Ya, kami benarkan. Itu merupakan salah satu rukun dari syahadat Muhammadun Rasulullah, yaitu at-tasdiq fi ma akhbar, membenarkan apa-apa yang beliau khabarkan. Ya, nah ini Nabi mengabarkan pada satu yang akan terjadi nanti, dan itu belum terjadi pada saat Nabi berbicara, pada saat Nabi menyampaikan hal itu, ini belum terjadi.
Ya, nah, apa yang ditanyakan oleh para sahabat sesuatu yang bermanfaat, ya, bukan pertanyaan nyinyir, ya, bukan pertanyaan yang nyeleneh, bukan pertanyaan yang menyulitkan dan menyukarkan orang lain, mereka ataupun orang lain, dan tidak membuat sulit Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa pertanyaan mereka? Pertanyaan yang sangat penting, yaitu waman hiya ya Rasulullah, siapa satu golongan itu wahai Rasulullah. Ya, tentunya ini yang perlu diketahui, ya, daripada sebaliknya bertanya coba sebutkan satu persatu 72 yang masuk neraka itu ya Rasulullah. Ya, mungkin bisa saja bertanya seperti itu, ya, karena sebagian orang ada juga yang bertanya seperti itu, Ustadz coba sebutkan satu persatu 72 itu. Kita katakan itu tidak disebutkan di dalam hadis. Tapi yang disebutkan di dalam hadis adalah satu sifat. Adalah sifat bagi satu golongan yang selamat itu. Ya, nah di sini fikih sahabat yang mulia, ya. Mereka bertanya untuk faedah, bukan untuk menentang ataupun menolak. Ya, kalau mereka bertanya, ya Rasul, coba sebutkan satu persatu 72 golongan itu, ya bisa saja. Ya, cuma kan akan menjadi hadis yang sangat panjang, bayangkan itu 72, ya, 1, 2, 3, 4, 5 sampai 72. Nah, jadi mereka bertanya tentang sesuatu yang sangat penting dan perlu dan bermanfaat bagi kita, bagi orang-orang yang datang sesudah mereka. Ya, demikianlah, ya. Memang Allah Subhanahu wa taala memilih para sahabat itu karena mereka adalah pemilik hati yang terbaik. Setelah hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah pun memilih mereka untuk menyertai nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, demikian. Mereka adalah orang-orang terpilih yang paling bersih hatinya, yang paling jujur, ya, hatinya, yang paling bersih jiwanya, ya, yang paling bagus adab dan akhlaknya, para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah, ya. Nah, mereka bertanya, "Waman hiya ya Rasulullah?" Siapa satu golongan itu yang selamat itu wahai Rasulullah? Qal, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ya, yaitu ini simpel, kita memastikan diri berada di atas ataupun memiliki sifat yang disebutkan Nabi ini, satu golongan yang selamat ini, maka otomatis, ya, kita akan terhindar dari 72 tadi. Ya, secara otomatis kita akan terhindar dari 72 yang lain tadi. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah, ya. Nah, demikian. Ya, maka Nabi menjawab, ya, qal ma ana alaihi wa ashabi. Apa-apa yang aku dan sahabat-sahabatku berada di atasnya. Apa-apa yang aku dan sahabat-sahabatku berada di atasnya. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah, ya. Yaitu pedoman Nabi dan sahabat-sahabat beliau. Ya, pedoman Nabi dan sahabat-sahabat beliau. Atau dengan kita katakan bahasa yang lebih mudah kita pahami, yaitu sunnah beliau dan manhaj sahabat yang mulia, ya. Quran dan sunnah dengan pemahaman sahabat-sahabat yang mulia. Maksudnya mungkin untuk mempermudah kita untuk memahami ini adalah kita beragama dengan cara sikap beragama para sahabat-sahabat yang mulia. Bagaimana mereka beragama, bagaimana mereka menjalankan agama, ya, begitulah kita mengikutinya. Ya, itulah pedoman mereka, itulah siratal mustaqim yang kita minta, selalu kita minta di dalam salat. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah aku kepada manhaj yang lurus tadi, jalan yang lurus tadi, yaitu jalannya para sahabat yang mulia, orang-orang yang telah Allah beri nikmat kepada mereka. Siratal ladzina an'amta alaihim, orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang terbesar tentunya mereka bertemu dengan Nabi dan beriman kepada Nabi dan mati di atas keimanan mereka. Itu nikmat yang tidak akan bisa dimiliki oleh siapapun selain mereka. Mereka adalah orang terpilih untuk bisa menyertai Nabi SAW, bertemu dengan Nabi, menjadi sahabat Nabi, beriman kepada beliau, dan mati di atas keimanan mereka.
Ini nikmat yang tidak akan bisa dimiliki oleh siapapun, dan tidak ada nikmat yang lebih tinggi daripada nikmat itu, yaitu menjadi sahabat Nabi yang mulia. Ya, nah mereka menyaksikan bagaimana syariat itu turun, wahyu itu turun kepada Nabi, mereka bisa memahaminya, mereka bisa mengetahuinya, memahaminya, dan mereka adalah orang pertama yang mengimaninya dan yang melaksanakannya. Ya, nah demikian. Maka dari itu, jalan golongan yang selamat itu dari 72 golongan yang lainnya adalah ma'ana alaihi wa ashabi. Orang-orang yang berada di atas pedomanku dan pedoman sahabat-sahabatku. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Itu hadis pertama ya, di dalam hadis yang berbicara tentang iftirakul ummah. Perpecahan umat menjadi 73 golongan. Ada beberapa riwayat-riwayat lainnya yang disebutkan di sini nanti oleh penulis ya, Ibnul Jauzi, yang redaksinya hampir sama ataupun mirip ya, dengan sedikit perbedaan ya, tapi semuanya menunjukkan bahwa ya umat ini akan terpecah belah. Itu adalah realita, itu adalah kenyataan, tidak bisa dipungkiri dan tidak bisa diingkari. Ya, kemudian Nabi menjelaskan bahwa ada yang selamat dari terpecah belahnya umat tersebut, yaitu orang-orang yang memastikan dirinya berada di atas petunjuk Nabi dan sahabat-sahabat beliau. Ya, jadi di sini mungkin tidak perlu klaim-klaiman wah saya adalah yang dimaksud, tidak. Ya, pastikan saja diri kita memang berada di atas pedoman Nabi dan para sahabat ya. Nah, karena sunnah dan jamaah itu adalah sifat ya yang terbuka bagi siapapun untuk memiliki sifat itu ya. Nah demikian, siapa yang mau, siapa yang berkehendak, ya silahkan dia berusaha dan bersungguh-sungguh untuk memiliki karakter tersebut, sifat itu, yaitu ma'ana alaihi wa ashabi, ya, bukan dengan klaim-klaiman, ya itu juga ya tidak berguna pengakuan tanpa pembuktian tentunya ya. Nah karena perkara yang paling mudah itu adalah mengaku-ngaku, perkara yang paling sulit itu adalah pembuktiannya, membuktikan bahwa kita berada di atas pedoman tersebut, bukan hanya di atas kertas atau bukan hanya omongan belaka ya. Wallahu a'lam bishawab. Karena ada juga yang mengklaim berada di atas sunnah dan jamaah tapi hanya klaim semata. Ketika dia diajak untuk ya mengimani, mengikuti pedoman sahabat ya, pedoman Nabi dan para sahabat, ya dia menolaknya, ya dia tidak mau menerimanya ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita pada kesempatan siang ini, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan-pembahasan yang ada di dalam buku ini. Ya, demikian saja aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum sayyidil muslimin, innahu huwal ghafurur rahim. Nah, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat sekali di kesempatan ini berkaitan dengan berpegang teguh kepada sunnah. Nah, ikhwata Islam jazakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya dapat mengirimkan pertanyaan. Baik, kita awali pertanyaan pertama dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Bagaimana menyikapi keluarga yang masih awam dan suka mengamalkan bid'ah? Contohnya membaca ayat 1000 dinar supaya dimudahkan dalam mencari rezeki, yaitu surat At-Tolak ayat 2-3. Dan itu dibaca sebanyak 1000 kali karena keluarga menganggap hal itu sesuatu yang baik Ustadz. Dan bisa mendatangkan pahala dan rezeki. Mohon nasihat dari Ustadz. Syukran. Ya, membaca Quran itu satu kebaikan ya. Ya. Tapi membaca Quran juga ada tuntunannya. Ya, kalau tanpa tuntunan bisa saja kita baca Quran, tapi kita di dalam maksiat. Contohnya, kita baca Quran pada waktu ruku dan sujud di dalam sholat. Membaca Quran pada saat itu bukan kebaikan, karena dilarang oleh Nabi SAW. Jadi ada ketentuannya, ya. Nah demikian. Dan setiap zikir yang sifatnya mutlak itu tidak boleh kita batasi, ya. Dan sebaliknya setiap zikir yang ya muqayyad, yang tertentu tidak boleh kita mutlakkan, ya. Nah demikian. Itu kaidah-kaidah yang perlu kita perhatikan dalam bab zikir dan doa, termasuk juga di dalam bab tilawatul Quran.
mengkhususkan membaca ayat-ayat tertentu di momen tertentu, ini adalah perkara yang muqayyad karena dikaitkan dengan momen tertentu, hari tertentu ya, atau jumlah tertentu. Nah, ini harus ada keterangannya, harus ada dasarnya, dalilnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini berkaitan, dikaitkan, dikhususkan dengan jumlah tertentu seperti tadi berapa? 1000. Ya, agak sedikit bertolak belakang dengan logika itu ya. Kalau kita berargumentasi dengan logika dulu ya di sini ya. Ya, tentunya ini tidak ada pedomannya, tidak ada hadis yang sahih yang menjelaskan hal itu, yang menyuruh kita untuk melakukan itu. Jelas, nggak ada hadis yang sahih, bahkan yang dhaif mungkin nggak ada. Ya, nah demikian. Jadi sisi yang lainnya ya, bayangkan kita membaca ayat itu 1000 kali. Ya, kita minta rezeki kepada Allah, tapi kita tidak melakukan ikhtiar yang maksimal. Lalu bagaimana Allah memberikan rezeki kepada kita? Ya. Membaca ayat itu 1000 kali mungkin sudah banyak menghabiskan waktu kita, gitu. Jadi dari sisi itu aja itu bukan satu petunjuk yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Zikir-zikir di dalam sunnah itu ya, itu tidak ada yang lebih dari 100 kali, 70, 100 kali ya. Tidak ada yang sampai 1000 kali dibaca begitu ya. Ini akan mengganggu aktivitas kita yang lain. Islam adalah agama yang sesuai dengan fitrah, sejalan dengan fitrah. Ya, di dalam kehidupan kita banyak kegiatan, aktivitas. Ada aktivitas mencari nafkah, ada aktivitas kita menjalin hablun minan nas. Ya, mungkin kita tidak menjalin hubungan hablun minan nas. Ya, kalau kita habiskan waktu untuk zikir saja, lalu kapan kita melaksanakan kewajiban-kewajiban yang lain? Maka coba lihat, zikir-zikir di dalam sunnah itu tidak ada yang bertentangan dengan suatu yang fitrah ataupun yang merupakan suatu kebutuhan manusia sehari-hari. Ya, para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Ada zikir-zikir yang dianjurkan untuk dibaca sampai 100.000 kali ya. Ada yang bahkan sampai 1 juta kali. Ya, bagaimana dia bisa mengamalkan itu ya? Dan itu jelas bukan dari petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, manusia perlu makan, perlu minum, perlu bersosialisasi, membangun hubungan dengan yang lain, bekerja di luar rumah, kan begitu ya? Mengurus, kalau dia wanita, dia mengurus pekerjaan rumah tangga dan lain sebagainya. Banyak kebutuhan hidup manusia sehari-hari. Jadi bukan hanya dihabiskan untuk berzikir itu ya. Nah, sholat pun kita di dalam Islam itu diringankan Allah Subhanahu Wa Taala hanya 5 kali sehari semalam. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah ya. Jadi tidak ada ketentuannya dari Nabi untuk membaca seperti itu ya, dan menyebutkan fadilahnya itu ya. Kita katakan kita baca Quran itu adalah satu kebaikan. Ya, kebaikan amal saleh ya. Yang itu merupakan wujud dari syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita memperbanyak ibadah itu karena kita merasa perlu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yakinlah ya, setiap ibadah yang kita lakukan sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah, Allah pasti akan menambah nikmat. Itu sudah kaedahnya, itu rumus yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, yaitu la in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur, aku akan tambah nikmat. Syukur itu bisa kita wujudkan dalam bentuk ketaatan, kita menambah ketaatan kita menambah amal soleh kita, Allah akan beri tambahan nikmat. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah ya. Nah, maka ibadah itu ada ketentuannya dari Nabi SAW, bukan menurut selera manusia ya. Kalau menurut selera kita, maka akan banyaklah bentuk-bentuk ibadah yang bermunculan di tengah-tengah manusia ya. Lalu mana yang benar? Mana yang layak diikuti? Ya, maka hal-hal yang berkaitan dengan janji pahala, barang siapa yang membaca ini dapat ini, itu harus ada dalilnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu perkara gaib ya. Barang siapa yang melakukan ini maka dapat pahala segini. Nah, itu harus ada dalilnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu perkara gaib, kita nggak tahu balasan yang Allah berikan. Kalau itu mutlak, umum, ya kita sebutkan secara umum seperti ayat tadi, la in syakartum la azidannakum. Kalau kita menambah amal soleh kita, Allah akan tambah nikmat.
Ya, tapi kita tidak boleh memperinci. Ya. Kalau sedekah 100 dapat 200 dan nggak ada itu ya. Nah, demikian para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Nah, demikian. Ya, apalagi yang ya berwujud amal ya. Dengan dengan ketentuan-ketentuan khusus. Nah, itu jelas tidak boleh kita lakukan tanpa petunjuk dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah bahwa agama itu sederhana, yaitu ittiba. Mengikuti apa yang dituntunkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak ada tuntunannya, maka tidak ada ibadah di situ. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, wa ma atakumur rasulu fakhudhu. Apa yang Nabi bawakan kepada kamu, ambillah. Ya, nah apa yang dilarang kamu darinya, maka tinggalkanlah. Ya, dan menjelaskan, menetapkan satu kriteria, ketentuan, sifat ibadah itu adalah domain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bukan domain siapapun selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, demikian. Jadi kita harus mengacu kepada petunjuk yang telah digariskan oleh Nabi berdasarkan dalil-dalil yang sahih. Kalau ada dalil yang sahih, ya ikuti, lakukan. Kalau tidak, maka tinggalkan itu. Nah, demikian. Ya, silakan baca Quran. Ya, tidak perlu kita menetapkan satu ketentuan yang tidak ada ketentuannya ya. Dan meyakini satu keyakinan yang tidak ada dasarnya. Ya, nah demikian. Ya, baca saja Quran. Itu adalah satu kebaikan ya. Semakin banyak kita membacanya, maka semakin banyak faedah yang kita dapatkan. Baik itu berupa ilmu, ya, kelembutan hati dan lain sebagainya ya. Nah, dan juga Allah akan tambah nikmat itu, ya. Apapun bentuk nikmat itu, ya, kita nggak tahu. Mungkin Allah kasih kesehatan, mungkin Allah kasih materi dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khairan Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Masih bertanya melalui pesan singkat kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Apakah perpecahan umat Islam ini akan terus terjadi sampai datangnya hari kiamat kelak, Ustaz? Dan bagaimana ciri-ciri khusus secara fisik dan amalan dari umat yang tadi disebutkan termasuk dalam golongan yang selamat? Karena banyak umat Islam yang mengikuti ajaran Rasul, tapi amal sehari-hari tidak sesuai yang diajarkan Rasul, seperti masih merokok, main judi, dan sebagainya, Ustaz. Mohon nasihat dari Ustaz. Syukran. Iya, ini pertanyaan yang menarik ya, dan penting juga ya. Apakah ini akan terjadi sampai hari kiamat? Yeah. Kita katakan perpecahan ini akan terus terjadi, ya. Tidak ada pembatasan waktu. Yang ada adalah ya pembatasan orang-orang yang mengikuti, ya, akan kecuali illa man rahima rabbuk, kecuali orang yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang dikecualikan adalah kita katakan bukan waktunya, ya. Yang dibatasi adalah orang-orang yang berada di atas, yang selamat dari perpecahan itu. Yang berada di atas ya jalur yang selamat tadi. Ya, itu yang dibatasi, ya, terbatas dia. Satu golongan saja dari banyak golongan itu, ya. Nah, adapun waktunya itu tidak disebutkan ini sampai kapan. Tapi ada hadis yang lain yang menyebutkan bahwa sampai Allah mengirimkan angin yang akan mengambil, ya, ini akhir zaman tentunya ya. Ya, nyawa ataupun ruh, ya, yang orang yang ada di dalam hatinya sebesar biji sawi dari keimanan. Ini hadis nanti akan kita bahas pada saat menyebutkan hadis tentang Thaifatul Mansurah, ya. Nah, demikian. Jadi ada masa di mana tidak ada lagi orang yang beriman, ya, tidak ada lagi orang yang beriman, ya, pada masa itulah manusia, pada mereka itulah ya akan terjadi hari kiamat. Nah, demikian. Itu juga bukan pembatasan perpecahan. Pada saat itu manusia masih terpecah, ya. Nah, cuma golongan yang satu ini sudah nggak ada lagi, ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Jadi pembatasan waktu tidak ada disebutkan di dalam hadis. Sampai kapan itu? Sampai kiamat dia. Ya, tapi golongan ini dibatasi. Dan golongan ini pada suatu waktu nanti akan tidak ada lagi, akan habis, ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ya, dan adapun ya kita katakan tentang satu golongan yang disebutkan Nabi sifatnya tadi. Apa-apa yang aku dan sahabat-sahabatku berada di atasnya.
Ya. Tadi sudah kita singgung, ini adalah maksudnya adalah cara beragama, sikap beragama. Ya seseorang, yaitu dia mengikuti petunjuk, pedoman, ya Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Ya, bukan artinya orang-orang itu tidak berbuat salah ya. Kita tahu bahwasanya di zaman Nabi saja kemaksiatan juga terjadi ya. Sebagian sahabat bahkan dihukum karena melakukan satu keburukan ya. Nah, demikian bahkan ada yang menjalani hukum hudud ya. Hukum hudud ya. Seperti Hasan bin Thabit ketika terjadi peristiwa ifki ya. Ya, kena hukum hudud yaitu qadzaf. Ya, dan beberapa orang sahabat yang kedapatan minum minuman keras dan dicambuk kan begitu ya. Ada hukuman cambuk di zaman Nabi yaitu 40 kali. 40 kali cambuk. Artinya terjadi maksiat itu di zaman Nabi terjadi. Ya di kalangan sahabat, iya, mereka manusia yang juga bisa salah kan begitu ya. Tapi itu tidak mengeluarkan mereka dari as-sunnah wal jamaah, dari as-siratal mustaqim. Walaupun mereka melakukan kesalahan. Ya manusia tempat kesalahan, tidak ada yang maksum kecuali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang disoroti di sini, yang menjadi poin di sini adalah sikap beragama mereka. Jika datang dari Nabi, maka mereka mengatakan sami'na wa ta'ana. Masalah kemampuan itu berbeda-beda. Kemampuan manusia mengeksekusi ya perintah Nabi, perintah Allah dan Rasulnya itu berbeda-beda. Ada yang lemah, ada yang masih mengikuti hawa nafsu kan begitu ya, ada yang ya demikian. Tapi mereka punya pedoman yang sama di dalam beragama. Nah itulah yang dimaksud dengan ma'ana alaihi wa ashabi. Ya, bukan ya artinya orang itu berada di atas ma'ana alaihi wa ashabi kalau tidak buat dosa lagi, nggak mungkin. Ya. Nggak akan mungkin itu ya. Jadi ya wajar kalau sebagian orang masih melakukan ya kita katakan dosa, ya kita bukan malaikat, bukan artinya kita mengikuti manhaj salaf lalu jadi malaikat, enggak juga kan begitu ya. Kita adalah manusia seperti yang lainnya, bukan manusia yang maksum, cuma kita memiliki satu pedoman di dalam beragama. Sikap beragama yang kita miliki sama seperti yang dimiliki oleh Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Ali bin Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Walaupun kita yakin, seyakin-yakinnya amal kita nggak akan bisa sama dengan amalnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu. Yakin kita itu. Ya, amal kita nggak akan bisa sama seperti amal-amal sahabat. Tapi kita bisa sama dengan mereka di dalam prinsip beragama. Nah, itu yang harus kita miliki. Ya. Beramal seperti mereka itu mustahil. Karena mereka manusia pilihan ya. Hati mereka adalah hati yang terpilih di antara hati-hati manusia. Nah demikian. Wallahu a'lam. Ini supaya meluruskan karena sebagian orang salah kaprah juga memahaminya. Wah kalau sudah jadi mengikuti manhaj salaf nggak boleh buat dosa, nggak boleh buat salah dan ya nggak mungkin itu ya. Nah maka dari itu kita ya bedakan di sini antara kita buat salah dengan kita punya prinsip yang benar. Ya tidak menjalani prinsip yang salah. Ya wallahu a'lam bishawab. Baik, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita. Nanti akan kita lanjutkan lagi pembahasan kita di dalam buku ini pada kesempatan berikutnya insyaallah. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.